Aturan pajak UMKM kategori ini kena tarif normal, bukan lagi setengah persen. Akhir-akhir ini banyak sekali isu beredar yang mengatakan bahwa tarif pajak, khususnya PPh, akan naik di tahun depan, di tahun 2025. Tapi faktanya kita akan bahas di video ini. Pertama, saya mau bahas mengenai tarif setengah persen itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai tarif setengah persen, ini sebenarnya adalah turunan dari PPh UMKM yang mulai berlaku dari 2018. Dulu namanya PP 23 ya. Dan setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berubah jadi PP 55. Yang mana dari tarif setengah persen ini sendiri, atau orang bilang tarif UMKM, tarif PP 23, tarif PP 55, ya, atau tarif setengah persen, itu ada jangka waktunya, teman-teman. Ya. Jangka waktunya ada 7 tahun, ada 4 tahun, dan juga ada 3 tahun. Ya. 7 tahun ini untuk orang pribadi, 4 tahun untuk badan jenis CV ya, dan 3 tahun untuk PT. Berikutnya, jangka waktu 7, 4, dan 3 tahun itu terhitungnya dari undang-undang itu berlaku, yakni dari 2018 itu sendiri, atau mulai NPWP dibuat. Kalau NPWP itu dibuat setelah 2018. Ya, jadi misal contoh ya, saya bikin NPWP sudah dari tahun 2010 misalnya. Maka karena saya orang pribadi, hitungnya kan 7 tahun nih. 7 tahun dihitung dari 2018 ya. Artinya mana yang lebih dulu nih antara undang-undang atau NPWP saya gitu. Oh, ternyata undang-undang di 2018, berarti pakai 2018. Tapi kalau seandainya saya bikin NPWP di 2020, maka perhitungan 7 tahun itu dihitung dari 2020, bukan 2018. Oke, jadi 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26. 2026 saya terakhir pakai tarif UMKM. Ya, maka di 2027 saya pakai tarif normal. Itu yang jadi sebenarnya perbincangan yang dikatakan tarif naik, sebenarnya bukan tarif naik, tapi ya yang jadi persoalan adalah setelah masa berlaku itu selesai, maka wajib pajak sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif UMKM atau tarif setengah persen ya, dan mereka harus pakai tarif normal. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu tarif normal kan gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang belum terlalu aware pajak gitu, saya coba rewind sedikit terkait tarif normal ya. Tarif normal ini adalah tarif untuk orang pribadi itu ada 5, 15, 25, 30, dan 35%. Ya, jadi ini Undang-Undang Pasal 17, jadi tarif bertingkat kalau banyak orang bilang ya, untuk orang pribadi. Ya, kalau untuk badan, tarif normal adalah 22% ya, dan ada diskon pajak lah untuk yang tarifnya di bawah 4,8 M. Jadi kalau sudah tarif normal, maka sudah pakai tarif bertingkat 5, 15, 25, 30, ya, 35. Ya. Maka seakan-akan itu dikatakan tarif naik. No, padahal itu bukan tarif naik, tapi tarifnya yang berubah. Ya. Apa yang membedakan antara tarif UMKM dan tarif normal? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan kan gitu? Yang membedakan adalah ketika kita bicara tarif UMKM setengah persen, maka pajak yang Anda bayarkan ya, teman-teman bayarkan semua itu dihitungnya dari omset, teman-teman. Ya. Dari omset, dari peredaran bruto. Ya, jadi kalau teman-teman punya omset 1M setahun ya, atau setiap bulannya misalnya 200 juta deh misal, maka dari 200 juta itu dikalikan setengah persen. Jadi dari omset. Nggak peduli Anda untung atau rugi sebenarnya. Dan itu pun kalau tarif UMKM masih ada dispensasi untuk yang teman-teman tarifnya di bawah 500 juta setahun, Anda nggak perlu bayar pajak, benar-benar for free. Nah, sedangkan untuk tarif normal teman-teman ya, tarifnya kan 5, 15 ya, 25, 30. Ya, terkesan memang besar, 5%, 15% dibandingkan dengan setengah persen. Tapi pembedanya adalah tarif normal ini dihitungnya dari laba bersih, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara laba bersih, kalau teman-teman belajar struktur pembukuan gitu ya, struktur akuntansi ya, itu didapatnya dari laba rugi, teman-teman. Ya, dari ada omset ya, atau peredaran bruto dikurangi HPP ya, atau modalnya gitu ya, dikurangi biaya-biaya, ketemulah laba bersih
Nah, laba bersih inilah yang dijadikan dasar perhitungan pajak yang dikenakan tarif 5, 15 itu tadi, teman-teman. Dan ini harusnya cukup fair. Kenapa? Karena seandainya teman-teman rugi gitu ya, teman-teman tidak perlu bayar pajak. Karena memang kondisi keuangan rugi, kondisi bisnis merugi, jadi nggak perlu bayar pajak. Nah, itu yang membedakan dengan tarif UMKM. Tarif UMKM, begitu Anda punya omset 1M, Anda harus bayar dari 1M-nya. Nggak peduli ternyata biaya-biaya kalian besar dan kalian rugi, itu tetap harus bayar gitu kan. Artinya teman-teman ya, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pembukuan. Jadi ketika teman-teman jadi kalau tahun ini 2024 teman-teman ya, untuk teman-teman yang menjalankan bisnis dengan nama orang pribadi, pakai nama orang pribadi, 2024 ini terakhir kalian bisa pakai tarif UMKM. Makanya isu itu lagi gencar karena tahun depan di 2025 kalian sudah harus pakai tarif normal. Yang harus kalian persiapkan ketika kalian pakai tarif normal adalah pastikan kalian punya pembukuan yang baik. Kenapa? Karena kalau kalian tidak punya pembukuan yang baik, ya, benefit dari tarif normal ini kan perhitungan pajak dari laba bersih. Kalau kalian tidak tahu laba bersih kalian, proses pembayaran pajaknya akan susah dan bisa jadi kalian malah rugi karena harusnya mungkin kalian rugi tapi kalian karena tidak punya data, udahlah dibayar aja gitu. Harusnya kalian kalau rugi nggak perlu bayar kan. Atau kalau misal marginnya tipis, maka pajaknya kan dihitung dari margin kalian yang memang tipis itu. Jadi benar-benar fair buat pelaku bisnis kan gitu ya. Sebelum masuk 2025, pastikan teman-teman punya pembukuan yang baik sehingga kalian bisa menyiapkan ya untuk perpajakan yang lebih baik di tahun 2025. Jadi isu apakah tahun depan pajak naik? No. Nggak ada pajak naik, yang ada tarifnya berubah ya. Dan teman-teman sebagai wajib pajak persiapkan baik-baik. So, jangan biarkan pajak menghantui hidupmu, karena pintar pajak siapa takut.